soal ijazah itu, barulah Jokowi bergeming. Dan itu adalah salah satu pintu masuk kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi. Ijazah Jokowi itu palsu. Kalau hari ini Jokowi selalu mengelak menaruh ijazahnya di Polda Metro Jaya, menurut keyakinan saya itu Jokowi untuk menyembunyikan kepada khalayak ramai, kepada rakyat Indonesia. Memang Jokowi takut menghadirkan ijazahnya. Kalau memang Jokowi mempunyai ijazah palsu, mempunyai ijazah asli, pasti telah ditunjukkan dari awal. Logika kita berpikir, ketika dia takut menyampaikan ijazahnya itu, berarti dapat diduga keras ijazah Jokowi palsu. Bahkan Jokowi tidak punya ijazah. Oleh karena itu, kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, jangan lagi mau mengikuti anjuran Joko Widodo. Joko Widodo itu harus ditangkap. Karena apa? Telah membohongi rakyat Indonesia selama 10 tahun bahkan lebih untuk berkuasa dengan ijazah palsunya. Jangankan hanya selembar kertas, membunuh orang saja Jokowi berani. Dapat dibuktikan dengan KM 50, Tanjuringan, KPPS dan lain-lain. Artinya Jokowi itu biadab, Jokowi itu pembohong. Saya tersangka hari ini di kasus ijazah palsu Jokowi. Saya bukan malah takut, tapi saya malah tantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Saya meyakini Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Telah dibuktikan kesekian banyak sidang-sidang di pengadilan, Jokowi tidak pernah hadir, tidak pernah berani menunjukkan ijazahnya. Artinya Jokowi memang pembohong, penipu, pemalsu ijazah. Jadi jangan ragu-ragu kepada pihak kepolisian untuk menangkap Jokowi. Jangan kami yang dijadikan tersangka. Padahal pelaku utama itu adalah Joko Widodo beserta relawan-relawannya dari aktivis kiri yang melakukan itu. Eko Panjol yang melakukan itu. Tonton. Jadi kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu menangkap Joko Widodo. Kami kemarin tidak memainkan isu pemakzulan Prabowo Gibran, tapi kami tetap konsisten pada pemalsuan ijazah Jokowi yang kurang ajar, yang biadab. Jokowi membohongi hampir 200 juta rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para intel, para polisi, saya tahu kalian juga paham, kalian juga punya otak dan hati. Lihat saja ijazah di foto Jokowi itu, ijazah di foto itu berkumis, berkacamata. Tapi lihat, apakah hari ini Jokowi berkumis dan berkacamata? Hari ini kita kedatangan Mas Bambang Tri yang pernah ditahan Joko Widodo tanpa alat bukti, datang jauh-jauh dari Blora. Terima kasih Mas Bambang dan kawannya.
Mereka meyakini di Solo itu Jokowi sudah bermain dengan KPUD Solo yang saat itu dipimpin oleh Eko Panjul. Semua aktivis tahu Eko Panjul, aktivis kiri yang membawa Jokowi ke Jakarta. Saya dan kawan-kawan aktivis lainnya mencari, menginvestigasi bahwasanya Jokowi ijazahnya memang dibuat di Pasar Pramuka. Makanya sampai hari ini polisi tidak berani mencari celah itu ke Pasar Pramuka, ke Eko Sulistyo dan pembuat lainnya. Jadi kalau ada polisi yang berani mengkriminalisasikan kami, lihat kebenaran akan dibuka pada saatnya. Ketika kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan tuntut Kapolrinya, kami akan tuntut Kapoldanya, kami akan tuntut institusi Polri lainnya. Karena apa? Karena polisi kami percaya akan bertindak adil, mengayomi masyarakat, tidak mendukung Jokowi, tidak dibawa ke tiak Jokowi yang bau asam. Jokowi Dodo, semoga Jokowi Dodo hari ini tonton. Jokowi pemalsu ijazah harus ditangkap, bukan hanya Jokowi, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya, mantunya, karena mereka menikmati kebohongan Jokowi yang sampai hari ini, yang menguasai sumber daya alam negara ini, yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, yang dimana hari ini rakyat kesulitan ekonomi, tapi Jokowi bagi-bagi uang terus. Artinya KPK harus panggil Jokowi, selidiki Jokowi, di mana duit 11.000 triliun itu, apakah di bunker, apakah disimpan di bank luar negeri. Jadi saatnya lagi kita tidak percaya dengan Jokowi, dan memang kita harus percaya. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Jokowi pembohong, pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Rustam sebagai kawan dari acara ini. Dan sebelum orasi selanjutnya yang datang dari teman kita Mujahidah Lampung, Ibu Mary. Sebelumnya kami terangkan dulu, yaitu kami ini adalah tim pemburu ijazah. Kami sama dengan tim pemburu hantu. Kenapa samanya? Kami sama-sama mengejar yang goib, karena tidak ada yang kelihatan. Hantu pun goib, hanya kedengaran suaranya aja kan. Ada yang terkekang, kuntilanak, pocong, segala macam. Tapi tidak semua orang pernah melihat. Begitu juga dengan ijazah Jokowi, goib, karena ada disebut-sebut, tetapi tidak pernah ada yang melihat. Tidak pernah ada yang melihat bentuk dari ijazah Jokowi. Jadi saya di sini, kami mendukung pernyataan JK untuk Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Setuju? Jadi ini sekedar pembanding ya. Ini penting saya sampaikan. Tahun 1990, Vladimir Putin dianggap tidak memiliki ijazah. Sampai diproses, sebelum diproses dia tunjukkan ijazahnya. Itu gentleman, itu namanya negarawan. Roy Suryo dan kawan-kawan tuntut bongkar ijazah palsu Jokowi. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Pembukaan, selamat datang di channel Menyala News. Salam NKRI, harga mati. Hadirin sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai di seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita menyaksikan sesuatu yang sungguh membuktikan satu kebenaran yang tak akan pernah bisa dibungkam. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Suara rakyat tidak akan pernah bisa dipadamkan, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa diabaikan begitu saja, sekalipun oleh mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di jantung ibu kota negara, di tempat yang seharusnya menjadi rumah rakyat, suara tuntutan bergema begitu keras, begitu lantang, begitu menyatu menjadi satu suara. Ribuan mulut berseru serentak, satu tuntutan yang tak bisa lagi ditunda, tak bisa lagi dielakkan. Bongkar sekarang juga. Ijazah palsu Jokowi harus dibuktikan, harus diperlihatkan kepada rakyat. Dan yang memimpin aksi besar ini, yang berdiri tegak di hadapan semua orang tanpa rasa takut, tanpa gentar sedikit pun, tak lain tak bukan adalah Bapak Roy Suryo beserta rekan-rekannya. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, bukan untuk mencari sensasi, bukan pula karena dendam pribadi. Mereka datang membawa bukti,
membawa fakta, membawa catatan panjang tentang segala hal yang selama ini menjadi tanda tanya besar di hati rakyat. Mereka datang menyuarakan apa yang selama ini jutaan rakyat bisikan di mana-mana, namun tak kunjung mendapat jawaban yang jujur dan terbuka. Mereka datang menuntut satu hal yang paling mendasar, kejujuran. Lihatlah spanduk-spanduk besar yang mereka kibarkan. Tertulis dengan huruf-huruf yang tegas dan jelas, terbaca oleh siapa saja yang lewat. Dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. Kalimat yang begitu berat, begitu menyentuh hati, dan begitu penuh makna. Dan di bawah tulisan besar itu, tertulis satu persatu tuduhan-tuduhan yang sangat serius, yang semuanya menimpa mantan Presiden Jokowi. Tuduhan yang bukan sekedar omongan kosong, melainkan hal-hal yang dirasakan langsung oleh rakyat selama bertahun-tahun. Pertama tertulis, kerusakan sumber daya alam yang sangat parah. Selama masa pemerintahan Jokowi, begitu banyak hutan yang gundul, begitu banyak tambang yang merajalela tanpa kendali, begitu banyak tanah rakyat yang berubah tangan menjadi milik sekelompok orang kaya dan pengusaha dekat. Sungai-sungai keruh, tanah longsor terjadi di mana-mana, lingkungan hidup rusak parah, dan rakyat yang tinggal di sana justru tidak mendapat keuntungan apa-apa. Sebaliknya, mereka kehilangan tanah, kehilangan sumber kehidupan, dan harus menanggung segala kerusakan itu sendiri. Siapa yang diuntungkan jika bukan mereka yang dekat dengan kekuasaan? Kedua tertulis, peraturan dibuat bukan demi kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan penguasa. Begitu banyak undang-undang dan peraturan lahir yang justru membebani rakyat kecil, yang mempersulit rakyat biasa, yang justru memberi kemudahan dan keuntungan kepada mereka yang punya kekuasaan dan uang. Seakan-akan hukum dan peraturan itu dibuat bukan untuk melindungi yang lemah, melainkan untuk melindungi yang kuat. Seakan-akan negara ini dikelola bukan untuk kepentingan seluruh rakyat, melainkan untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa dan orang-orang dekatnya. Inikah yang disebut pemerintahan yang adil dan makmur? Ketiga tertulis, pelemahan KPK hingga menjadi mandul dan tak berdaya. Lembaga yang dulu begitu ditakuti oleh para koruptor, yang dulu menjadi harapan rakyat untuk memberantas kejahatan uang negara, justru dikikis kekuasaannya satu persatu. Diubah undang-undangnya, dibatasi kewenangannya, hingga akhirnya tak mampu lagi bekerja secara maksimal. Banyak pejabat yang diduga korupsi berjalan bebas tanpa tersentuh. Banyak kasus besar yang seakan-akan berhenti di tengah jalan dan tidak pernah selesai. Rakyat pun bertanya-tanya, mengapa KPK dilemahkan begitu rupa? Apakah karena banyak orang-orang berkuasa takut jika KPK bekerja dengan jujur dan tegas? Dan di atas semua tuduhan yang begitu berat itu, kini muncul satu persoalan. Ya halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik. Satu-satunya ruang bagi kita untuk menyuarakan apa yang tersumbat, memperjuangkan apa yang terabaikan, dan mempertanyakan apa yang ditutupi oleh lingkaran kekuasaan. Kawan-kawan semua, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa berdiri tegak jika ia dibangun di atas pondasi keraguan dan kerahasiaan. Hari ini kita kembali menyaksikan sejarah mencatat gelombang amarah dan keprihatinan rakyat yang meluap di depan gedung DPR RI Jakarta. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, aktivis hingga tokoh publik seperti Bapak Roy Suryo dan Mas Bambang Tri terkumpul menyatukan suara. Mereka datang bukan untuk berwisata politik, bukan untuk mencari panggung, melainkan satu beban besar yang dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia menuntut transparansi, keadilan, dan kejujuran dari seorang mantan pemimpin negara Joko Widodo. Di video kali ini, di Dewa Politik, kita akan bedah secara tuntas dan mendalam apa yang sebenarnya yang terjadi, poin-poin kritis apa yang mereka suarakan, dan mengapa persoalan ini sangat menentukan masa depan hukum dan demokrasi di Republik Indonesia. Mari kita masuk ke poin yang paling krusial dan menjadi sorotan utama aksi tersebut, persoalan keabsahan ijazah. Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa hal sepele seperti ini atau selembar kertas ijazah begitu diributkan? Jawabannya sederhana. Ijazah bukan sekedar lembaran kertas bertuliskan nama. Ijazah adalah simbol kejujuran paling dasar dari seorang calon pejabat publik. Jika dalam hal yang paling mendasar seperti riwayat pendidikan seseorang bisa disembunyikan kebenaran, lantas bagaimana rakyat bisa percaya pada kebijakan-kebijakan strategis yang mengelola anggaran ribuan triliun rupiah?
Bagaimana rakyat bisa yakin bahwa undang-undang yang dibuat benar-benar dirancang untuk kesejahteraan bersama? Dalam aksi tersebut, para orator membandingkan situasi ini dengan standar etika pemimpin di dunia internasional. Sebagai contoh, ketika seorang pejabat atau kepala negara di luar negeri diterpa isu keabsahan dokumen pribadi, mereka akan dengan kesatria dan gentleman membuka secara terang benderang di hadapan publik dan hukum demi menjaga kehormatan negara. Namun, apa yang terjadi di negeri kita? Bertahun-tahun isu ini bergulir, berulang kali rakyat bertanya, namun yang didapat hanyalah alasan, penundaan, dan dalih-dalih yang tidak masuk akal. Ketika dokumen publik tersebut disembunyikan sedemikian rupa, maka sangat wajar jika timbul duga keras dan spekulasi di tengah masyarakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang ditutupi. Tidak hanya berhenti pada isu ijazah. Masa aksi di depan gedung wakil rakyat juga membentangkan spanduk-spanduk besar yang memuat kritik tajam atas rekam jejak kepemimpinan selama 1 dekade terakhir. Terdapat 3 poin utama yang disuarakan secara tegas. Pertama, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Selama bertahun-tahun kita menyaksikan bentang alam Indonesia, dari hutan hingga kawasan pesisir dikeruk secara masif. Tanah-tanah rakyat terasingkan, hutan-hutan lindung berganti fungsi demi kepentingan segelintir konglomerat dan penguasa yang dekat dengan pusaran kekuasaan. Rakyat di daerah terdampak hanya mendapatkan getahnya bencana banjir, tanah longsor, dan kehilangan ruang hidup, sementara kekayaan melayang ke rekening para elit. Kedua, yaitu peraturan dan undang-undang yang memihak ke penguasa. Kita melihat lahirnya berbagai regulasi yang terkesan kejar tayang dan dipaksakan. Peraturan yang seharusnya menjadi perisai pelindung bagi rakyat kecil justru menjelma menjadi karpet merah bagi para pemilik modal dan pembatas bagi hak-hak buruh serta masyarakat adat. Hukum seolah tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketiga, itu pelemahan lembaga penegak hukum dan KPK. Inilah salah satu luka paling mendalam bagi demokrasi kita. KPK, lembaga independen yang dulu begitu ditakuti para koruptor dan menjadi tumpuan harapan rakyat dalam memberantas kejahatan keuangan negara, secara perlahan dipangkas kewenangannya. Undang-undangnya diubah, taringnya ditumpulkan, hingga akhirnya banyak kasus-kasus mega korupsi yang menguap begitu saja tanpa kejelasan. Ketiga hal ini yang membuat aksi tuntutan ini begitu lagi sekedar aksi biasa, melainkan akumulasi dari rasa kekecewaan rakyat yang sudah memuak. Aksi besar ini digelar tepat di hadapan gedung DPR RI, rumah yang seharusnya menjadi benteng terakhir tempat rakyat mengadu, menaruh harapan. Pertanyaannya sekarang, di manakah suara para wakil rakyat yang terhormat? Apakah mereka akan tetap diam mematung dan pura-pura tidak mendengar jeritan rakyat di luar sana? Ataukah mereka berani menggunakan hak konstitusional untuk memanggil pihak-pihak terkait, memverifikasi dokumen secara terbuka, dan menyelesaikan polemik ini sampai tuntas? Kepada institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, rakyat menaruh harapan besar agar bertindak adil dan independen. Jangan sampai hukum di negeri ini hanya dijadikan alat untuk membungkam para pengkritik, sementara pelaku kebohongan publik dilindungi hanya karena status atau relasi kekuasaannya. Di mata hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, equality before the law. Kawan-kawan pencinta keadilan di Dewa Politik, kebenaran mungkin bisa ditunda, kebenaran mungkin bisa disembunyikan untuk semata waktu di balik megahnya tembok kekuasaan. Namun ingatlah, satu hal, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kebenaran ibarat air yang mengalir, betapapun kuatnya bendungan dibuat, pada akhirnya ia akan mencari jalan untuk menembus dan mengungkap segalanya.
Mari kita apresiasi keberanian para aktivis tokoh masyarakat dan seluruh rakyat biasa yang tidak lelah berdiri di garis depan demi memperjuangkan kejujuran bangsa ini. Perjuangan ini bukan milik satu kelompok, melainkan milik kita semua yang mendambakan Indonesia bersih, jujur, dan berkeadilan. Ya teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Komentar dari Tata Wirdayaninata. Ayo maju terus mahasiswaku, jangan mau mundur. Ini Emrul, maju dan lanjutkan terus perjuanganmu adik-adik mahasiswa. Ngatemi, beginilah kalau pemerintahan lambat membongkar korupsi. Sumarman, mantap para mahasiswa bersama dengan rakyatnya. Maju terus, pantang mundur lawan kezoliman, penegak hukum demi kebenaran dan keadilan kejujuran. Usman, hati-hati para pendemo, jaga keselamatan dan kesehatan kalian, maju terus demi keadilan. Ini Sri Lestari, ya Allah berilah kemenangan mahasiswa yang pada demo ini, amin ya Rabbil Alamin. Badriah, ya Allah lindungilah keselamatan para mahasiswa pembela rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ini Reza Faizal, hidup mahasiswa, mahasiswa sangat peduli keselamatan negeri RI. Selamat berjuang para mahasiswa di seluruh negara RI. Margono, terus maju mahasiswa bersama rakyat. Ini Gangga Laksana, hukum segera tegakkan dengan keadilan yang dikuartikan terjadi peradilan jalanan, damai Indonesiaku. Ini Prasetyo, adili rezim pengkhianat terkorup, Allah SWT bersama pejuang kebenaran, jangan takut. Tumera, ya Allah lindungilah mahasiswa dan rakyat Indonesia, jangan sampai ada yang dianiaya aparat. Ini Usmi Riani, kita hanya bisa mendoakan dari rumah, semoga mengunjuk rasa keadilan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sigit, semangat jika tidak ada perubahan, kita suarakan hukum rimba. Rakyat sudah semakin sulit, mati pun rela demi keadilan. Obeng Stuk, PKI itu menghalalkan segala cara pejabat terkorup, kelakuan PKI. Ismi, maju terus adik-adik mahasiswa, semangat berjuang untuk negerimu, dirusak pengkhianat negeri. Ini Umi, kezoliman Jokowi luar biasa terang benderang, banyak kematian yang sadis, yang misterius, yang tak diurus, bahkan tak boleh diotopsi. Ada 800-an petugas KPPS dan 50 mahasiswa di Kanjurahan, juga 6 laskar FPI yang didor atas perintah Jokowi. Betapa biadab dan kejamnya menghabisi nyawa warga sendiri. Apalagi mau mengaji mestinya cukup ditangkap atau diamankan saja. Kasihan keluarganya, mereka tak berdosa, alangkah murahnya nyawa di era Jokowi. Ini Sutria, semangat terus lanjut. Ini Yusnia, selamat berjuang. Ini Febri, lanjut pejuang kebenaran, mantap. Ini Roshid, mahasiswa harapan rakyat untuk mengelola negara sesuai UU. Ini Hadiin, perusak konstitusi dan rezim terkorup harus diadili, hukum harus berlaku sama di depan rakyat. Ini Muhammad, hati-hati adik-adikku mahasiswa, semangat terus, suarakan terus keadilan. Rizkia, lawan dan maju terus para mahasiswa supaya pembelajaran bagi para pejabat yang terkorup dan penipu. Ini Dayat, bravo mahasiswa, maju terus, pantang mundur untuk kebenaran. Ini EN Nurhayati, tah para pejabat jangan beran nyapelekan rakyat, kalau bergerak tiada ampun bagi orang-orang jahat. Ini Hermanto, maju terus, jangan mundur, kita lawan perusak negara. Paksar Bini, perusak demokrasi dan para koruptor wajib dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini Isan, luar biasa kakak-kakak mahasiswa yang sudah mulai gerak. Aksi demonstrasi jalan kaki ke kantor DPRD Solo, mahasiswa mantap, demo nasional dimulai dari Solo. Margahayu, hidup mahasiswa, hidup rakyat, merdeka, lanjutkan, jangan biarkan negeri ini hancur sama pengkhianat. Ini Didi, sampai tuntas, jangan tanggung demo. Zahrul, lanjut terus wahai mahasiswa sampai pemerintah menangkap Jokowi. Ini Helmi, semangat adik-adik mahasiswa dan rakyat Indonesia, maju terus, pantang mundur demi kebenaran, amin ya Rabbil Akbar. Ini Brian, mantap, lanjutkan sampai Jokowi diadili dan dijebloskan ke penjara. Siti,
Selamat berjuang adik-adik mahasiswa, doaku untuk negeri tercinta Indonesia. Saiful, hidup mahasiswa maju terus, jangan gentar demi untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezoliman. Ini Mulyono, maju tak gentar terus maju mahasiswa dan rakyat adili Jokowi. Solo maju terus mahasiswa. Ini Obenstuk, rakyat Indonesia sudah cerdas, tidak mau dibodohi terus. Ini Syafi, lanjutkan terus mahasiswa, wakil rakyat membela semua, makan gaji buta aja, Allah meridhoi perjuanganmu. Fatima, maju terus mahasiswa sampai keadilan tegak di negara ini. Ini Stepan, semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Ya ini Safriani, jangan kasih kendor gas. Pak Ruhiyat, semoga anak-anakku semangat dan anakku. Sri Hadia, semoga Allah membantu kalian. Sadida Tumandia, tolong selamat, amin mahasiswa. Ini Muhammad, ayo maju terus mahasiswa, tegakkan keadilan. Ini Elizabeth, hidup adik-adik mahasiswa, jangan lelah terus berjuang menegakkan keadilan, kejujuran, penindasan, kejayaan Indonesia ada di pundakmu, bravo mahasiswa, Tuhan melindungimu. Ini Rumi Dayat, ya Allah berilah kesehatan semua perjuangan anak-anak kami dari mahasiswa. Ya ini Hardoyono, mantap sekali. Edi, baguslah rakyat harus kompak. Rumaikah, ya Allah berikanlah yang terbaik. Becik ke titik, Allah ketoro rakyat jangan dibodohi. Ini Budai, terus suarakan kebenaran adik-adikku mahasiswa agar negeri tercinta terselamatkan. Ini Yuli, semangat mendukung perjuangan kalian untuk keadilan dan kebenaran. Ini Koman, lanjutkan terus perjuangkan untuk rakyat Indonesia, untuk sejahtera. Ini Darwin, semoga demonya sukses. Ini Dunwil, terus berjuang melawan kejahatan. Ini Dinda, alhamdulillah mudah-mudahan doa pensiun dikabulkan, Indonesia bunyar atau kiamat hancur. Ini Sukar, maju terus sampai selesai, makasih perjuangan kita. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai komentar yang lebih kritis, silahkan cantumkan dalam komentar. Saya dari Dewa Politik, izin undur diri, salam NKRI, harga mati.